Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari video kami, yaitu bertemakan pilkada, dan di mana di sini saya ingin menjelaskan poin-poin yaitu hak dan kewajiban. Jika ditarik secara filosofis, semua manusia memiliki hak ketika telah datang atau telah dilahirkan ke bumi, di mana hak itu tidak boleh diganggu-gugat. Tapi maka dari itu, setiap manusia mempunyai jika di Indonesia kan semua manusia memiliki hak untuk menjadi dipilih maupun memilih dalam konteks pilkada. Di mana kalau kita merujuk ke undang-undang yang itu pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu menjelaskan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Jadi semua di dalam pilkada semua warga bisa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai ketentuannya. Dan kewajiban setiap manusia mempunyai hak, tapi tak luput yaitu kewajibannya. Apa kewajiban manusia dalam hal ini? Itu menjaga proses pilkada tersebut aman, tidak adanya money politik ataupun nepotisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah. Yang pertama itu kewarganegaraan Indonesia. Calon kepala daerah harus berstatus warga negara Indonesia. Yang kedua itu usia. Calon kepala daerah minimal usia 30 tahun saat pendaftaran. Dan yang ketiga itu pendidikan. Calon kepala daerah harus memiliki minimal pendidikan yaitu S1 atau setara. Yang keempat itu pengalaman. Calon kepala daerah harus memiliki pengalaman baik di pemerintahan, politik atau organisasi. Yang kelima, berintegritas. Calon kepala daerah harus berintegritas, yaitu jujur, adil, dan konsisten antara ucapan dan tindakan, serta tidak memiliki catatan kejahatan. Yang kelima itu kesehatan. Calon kepala daerah itu harus sehat secara jasmani dan rohani. Yang ketujuh itu calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Apalagi konflik kepentingan ini berkaitan dengan tanggung jawab yang akan diberikannya. Yang kedelapan itu tidak boleh menjadi anggota partai politik. Calon kepala daerah itu tidak boleh menjadi anggota partai politik yang memiliki kepentingan dalam pilkada. Yang kesembilan itu tidak memiliki utang yang belum dibayar lunas kepada negara. Calon kepala daerah itu harus membayar utangnya secara lunas sebelum pendaftaran calon pilkada. Nah, dan yang ke-10 itu memenuhi syarat lain. Nah, selain syarat di atas, calon kepala daerah itu harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Arsi Handayani dengan NIM channel 3125139. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih tujuan dari pilkada itu. Jadi, pilkada itu bertujuan agar masyarakat dapat memilih pemimpin daerah secara langsung dan adil. Melalui pilkada, diharapkan pemimpin daerah dapat benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh warga dan mau bekerja untuk kemajuan daerahnya. Selain itu, tujuan lain dari pilkada agar pemimpin itu dapat bertanggung jawab atas tugasnya karena dia itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, selain itu, pilkada juga memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat menilai pemimpin daerahnya secara terbuka dan membuat pemerintahan daerah menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya ada proses pilkada. Jadi yang pertama itu ada tahap persiapannya, yaitu seperti memilih jadwal waktu, terus menyelenggarakan anggaran, serta melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Yang kedua ada pemutakhiran data pemilih. Yang ketiga itu pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Yang keempat itu masa kampanye. Dan yang kelima itu masa tanam. Dan yang keenam itu pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketujuh itu rekapitulasi hasil dan penetapan pemenang. Dan yang terakhir itu pelantikan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyadila Fibrianti dengan NIM E051251039. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik pilkada, yaitu pilkada secara langsung, umum,
pilkada bebas, pilkada rahasia, dan pilkada jujur. Yang pertama itu pilkada langsung, yaitu pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara. Yang kedua yaitu pilkada umum, semua warga negara yang memenuhi syarat umur dan tidak dicabut hak pilihnya memiliki hak untuk ikut memilih. Terus yang ketiga itu pilkada bebas, yaitu pemilih bebas menentukan pilihan sesuai hati nurani mereka masing-masing. Terus yang keempat itu pilkada rahasia, pilihan pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak siapapun. Terus yang kelima yaitu pilkada jujur, semua pihak harus menjalankan proses pilkada secara jujur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Jadi kesimpulannya yaitu karakteristik pilkada ini memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah di Indonesia berlangsung demokrasi dan transparan dan dapat dipercaya, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas KPU mengorganisir, mengawasi, dan mengumpulkan hasil pilkada. Nah, yang pertama itu mengorganisir. KPU menyiapkan dan menjalankan seluruh tahapan pilkada, mulai dari pendataan pemilihan, pembentukan suara, dan penyediaan logistik. Nah, yang kedua itu mengawasi. KPU memastikan bahwa semua proses pilkada berjalan sesuai aturan, transparan, jujur, dan bebas kecurangan. Yang ketiga itu mengumpulkan hasil pilkada. KPU mengumpulkan, merekap, dan menetapkan hasil suara secara jenjang hingga mengumumkan hasil resmi pilkada. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada peran aktif masyarakat dalam pilkada. Jadi, pada dasarnya pilkada bukan hanya urusan calon kepala daerah atau KPU saja, tetapi juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Ada 3 peran penting yang harus kita pahami. Yang pertama, peran sebagai pemilih. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Artinya, kita harus menggunakan hak pilih dengan bijak, bukan karena tekanan, iming-iming, atau sekedar ikut-ikutan. Pemilih yang cerdas akan melihat melalui visi misi, rekam jejak, serta integritas calon. Terus yang kedua adalah peran sebagai pengawas. Masyarakat bisa ikut memastikan proses pilkada berjalan secara jujur dan adil, misalnya dengan melaporkan dugaan pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau intimidasi. Terus yang ketiga adalah peran sebagai partisipan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi lebih luas, seperti ikut kegiatan sosialisasi, edukasi pemilu, menjadi relawan TPS, atau menjadi saksi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat pula legitimasi hasil pilkada. Jadi,